Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhajir dengan NIM 2019 di sini saya akan mempresentasikan UCP 1 dari mata kuliah Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi kelas F. Nah, pertanyaan pertama yaitu fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global. Saya menjawabnya untuk dari hal yang sudah saya cari, yaitu menurunnya tingkat kesuburan berarti populasi hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Populasi negara juga akan menua secara dramatis. Dengan jumlah manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Cina, yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyak dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. Menurut periset, tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang biasa disinggung jika membahas fertilitas. Namun, ini dikarenakan lebih banyak perempuan yang tereduksi dan bekerja. Ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan sebelumnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Penurunan kesuburan ini akan menimbulkan masalah secara global, yakni kita akan mengalami struktur usia yang terbalik, lebih banyak orang tua daripada anak muda. Dan semua konsekuensi negatif yang akan timbul dari struktur usia terbalik, studi memperkirakan, yang pertama, jumlah anak di bawah 5 tahun akan turun dari 680 juta pada 2017 menjadi 401 juta pada 2100. Yang kedua, jumlah orang berusia di atas 80 tahun akan naik tajam dari 141 juta pada tahun 2017 menjadi 866 juta pada tahun 2100. Nah, oke, itu untuk jawaban saya. Dari gambar di sini juga telah menunjukkan juga bahwasanya untuk tingkat produksi dari semua negara secara global itu akan menurun di tahun 2100. Meskipun nanti ada sedikit kenaikan, tapi tetap saja dalam riset juga akan telah dijelaskan tadi di atas. Kita next untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hubungan kemiskinan dan kualitas lingkungan, tanggapan dan penyelesaian. Untuk kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun pangan. Kemampuan pendapatan yang rendah juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Sedangkan fenomena di Mergowati, Kedua Temanggung, Jawa Tengah, tempat saya lahir dan di saya besar, kemiskinan dan kualitas lingkungannya bisa dibilang baik. Dapat kita lihat dari faktor-faktor yang disebutkan di atas, di mana akses ekonomi termasuk baik, bahkan Mergowati juga termasuk pemasok sayur mayur. Politik yang sehat juga dapat dilihat di Desa Mergowati, yang ditandai dengan menjunjung tinggi demokrasi, dan masyarakat baik tingkat RT maupun RW masih giat menjalani gotong royong dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan menyelesaikan masalah adat budaya dengan cara musyawarah. Dilihat dari sisi pangan, sandang dan papan sendiri termasuk dalam kategori standar kehidupan menengah. Masuk dalam standar kesehatan, masyarakat termasuk memenuhi 4 sehat, 5 sempurna, dan akses pendidikan termasuk baik dengan ditandai dengan adanya pendidikan dari tingkat TK sampai SMP di Desa Mergowati itu sendiri. Bahkan sudah ada tempat kursus baik membaca dan baca tulis Iqra Al-Quran. Tanggapan saya dari fenomena tersebut hanya perlu dipertahankan dan jika bisa ditingkatkan lagi. Oke, dapat kita lihat juga ini dapat dampak lingkungan, kemiskinan. Maka kita next untuk pertanyaan ketiga, mengapa hewan besar dan ganas langka dan apa kaitannya dengan piramida makanan? Di sini saya telah mengambil beberapa preset yaitu yang pertama semakin besar tubuh spesies semakin merugikan baginya, yang kedua jumlah makanan yang berkurang, yang ketiga berkurangnya jumlah oksigen secara masif, yang keempat teori bencana alam dahsyat, yang kelima seleksi alam biasa yang memang harus terjadi. Lalu apa kaitannya dengan piramida makanan? Telah disinggung pada poin-poin di atas pada rantai makanan memiliki sistem feedback loop yaitu keseimbangan. Keseimbangan tercapai jika ada respon positif maupun negatif. Contohnya hijauan melimpah meningkatkan jumlah kelinci. Kelinci melimpah akan menghabiskan hijauan. Saat hijauan menipis, kelinci juga akan terpengaruh menjadi sedikit. Jadi seperti itu kaitannya dengan mengapa hewan besar dan ganas itu jarang alias sudah tidak ada gitu. Itu karena ya tadi gitu kan dijelaskan bahwasanya semakin ada positif dan negatifnya. Mungkin cukup sekian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.